Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kadang Sinau 27. Pada kesempatan ini saya akan berikan tutorial atau tata cara bagaimana menghapus ruang teori ataupun ruang kelas dalam Dapodik. Ya. Jadi dalam Dapodik itu seperti diketahui bersama bahwa untuk menghapus ruang kelas ataupun ruang teori tersebut tidak hanya bisa dengan satu kali langkah, tidak hanya bisa dengan satu kali kerja. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan agar nanti ruang kelas kita terhapus dengan sempurna. Nah, suatu contoh kita lihat di sini ya. Saya ingin menghapus yang ruang teori atau ruang kelas otomotif 3. Nih, paling atas ini ya. Ini kita klik dulu. Setelah di blok ini kita misalnya ingin menghapus ruang ini. Nah, di sini ada kolom hapus ya. Ada tombol hapus misalnya kita klik. Nah, ternyata muncul apa? Data turunan ruang. Kalau kita lihat di bawah ini dia ada tombol hapus, tapi kita klik nggak bisa, ya. Kita klik nggak bisa. Karena apa? Data ini sudah terkunci. Untuk menghapus ruangan berarti kita harus membersihkan data turunan ruang ini. Tapi itu nggak bisa. Nah, bagaimana? Nanti akan kita beritahu caranya, ya. Ternyata dalam ruang otomotif 3 tadi alatnya sudah terisi 14, ada 14 item alat, dan ruang data periodik sudah terisi juga. Oleh karenanya kita nggak bisa menghapus langsung. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya kita lihat dalam penjelasan berikut ini. Nah, seperti biasa, kita langsung aja masuk ke Dapodik kita masing-masing, masukkan username kita, masukkan password kita. Ya. Setelah masuk, kita ke beranda. Langkah pertama, kita masuk ke Sarpas dulu, ya. Untuk membuat atau menghapus ruangan tersebut, kita masuk ke Sarpas terlebih dahulu. Sarpas kita klik. Di sini kita pilih yang tanah dan bangunan. Nah, di sini muncul tanah. Tanah di sini, yang atas ini kita klik lagi. Nah, setelah tanah kita klik, ternyata di sini ada bangunan SMKN 1 Mondokan. Ini bangunan utama, jadi jangan kita otak-atik, karena kalau nanti kita otak-atik data bangunan nanti akan ikut berubah juga. Kita akan pusing sendiri. Nah, oleh karena itu, setelah tanah ini, nah di sini caranya pertama kita adalah membuat bangunan rekayasa ataupun bangunan fiktif. Ya. Kita buat bangunan sementara dengan tujuan nanti bisa untuk menempatkan ruang kelas yang akan kita hapus. Nah, langkah pertama setelah tanah sudah klik, bangunan muncul, kita klik yang tambah bangunan. Nah, sini ya. Tambah bangunan, kita isikan apa yang akan kita buat sebagai bangunan rekayasa ya. Jenis prasarana kita pilih misalnya kita pilih yang bangunan. Namanya apa? Namanya silahkan monggo. Yang jelas kita bisa dengan mudah mengingatnya ya. Misalnya kita isi dengan misalnya bangunan adalah bangunan bayangan. Nah, ini karena tidak bangunan asli ya, bangunan bayangan. Kemudian semua yang bertanda bintang merah semuanya wajib kita isi. Ya, ini sudah milik, betul, jumlah lantai 1, tahun ini ya. Kita buat aja tahun misalnya 2020. Tanggal SK-nya jangan lupa diisi. Tanggal SK-nya kita isi dengan monggo juga silahkan ini direkayasa bisa ya, karena ini adalah bangunan rekayasa juga. Misalnya kita isi tinggal 31 Desember 2020 ya. Setelah semua data terisi ya, bangunannya jangan lupa namanya bangunan bayangan. Kita klik simpan. Nah, di sini di bangunan tanah sudah muncul ada 2 bangunan ya. Yang tadi pertama adalah bangunan SMK tadi yang bangunan utama. Ini ada bangunan bayangan. Nah, ini klik. Nah, yang ini bangunan bayangan. Ya, sudah jadi semuanya. Nah, kalau bangunan ini sudah muncul ya, sekarang coba kita masuk lagi ke ruang ya. Kita kembali ke ruang untuk mencari ruang yang akan kita hapus. Kita klik ruang. Nah, tadi di awal kita ingin menghapus yang ruang otomotif 3. Ruang tersebut kita klik. Nah, sudah ya, kalau sudah terblok kuning ya, ruang kelas ini kuning berarti dia siap untuk dieksekusi, siap untuk dilakukan aksi. Bagaimana selanjutnya? Nah, setelah kita ke ruang, kita masuk ke yang ubah atas ini. Ya. Ambil gambar pensil, kita klik ubah. Nah, di sini lihat jenis prasarana 1. Nah, bangunannya adalah masih bangunan SMKN 1 Mondokan, berarti dia masih bangunan utama. Padahal kalau masih bangunan utama, dia kita hapus nggak bisa. Nah, caranya bagaimana? Di bangunan ini
Ya, bangunan ini kita pilih aja bangunan yang bayangan tadi. Nah, kalau tadi sebelumnya adalah bangunan SMKN 1 Mondokan, sekarang kita klik yang bangunan bayangan. Nah, bangunan bayangan ya. Semuanya data-data masih sama dengan bangunan awal ya, dengan ruang kelas yang awal, datanya masih sama, tidak masalah, tidak perlu kita ganti. Setelah pasti bangunan bayangan terisikan di sini ya, jenis bangunan ya, jenisnya bangunannya bangunan bayangan namanya, kita klik simpan. Oke. Ada perbedaan, sekarang ada dua jenis bangunan, yang atas bangunan bayangan, yang bawah bangunan SMKN 1 Mondokan. Nah, perlu diingat, bangunan bayangan adalah bangunan yang rekayasa tadi, dengan tujuan untuk menghapus ruang kelas tadi. Sedangkan yang bangunan SMKN 1 Mondokan ini adalah bangunan yang utama, tidak bisa kita hapus. Ya. Setelah kita yakin bahwa ruang teori otomotif 3 ini masuk ke bangunan bayangan, ya, berarti dia sudah terpisah dengan bangunan utama. Kita kembali ke tanah dan bangunan lagi. Oke, ya. Tanah bangunan, kemudian kita pilih yang bangunan bayangan, ya, yang atas tadi. Bangunan bayangan seperti ini ya. Kemudian ingat, kalau kita langsung menghapus di ruang kelas tadi tidak bisa. Nah, sekarang yang kita hapus adalah yang bangunan bayangan. Caranya bagaimana? Caranya kita klik yang bangunan bayangan, ya. Kemudian ke kanan ada merah ini ya, hapus pembukuan bangunan. Kita klik. Nah, di sini sudah ada ya. Jenis pelaksana bangunan namanya bangunan bayangan, ke bawah semuanya, sudah semuanya ya. Nah, ini ya, ke bawah. Nah, sampai mentok ke bawah, kita lihat di sini ada diisi saat sudah tidak digunakan. Nah, sekarang kita akan mau menghapus ruang kelas tadi yang mana ada di bangunan bayangan. Yang paling bawah ini kita isi ya, diisi saat sudah tidak digunakan. Kita pilih hapus buku, ya, hapus buku kita pilih. Nah, yang paling bawah adalah koreksi data. Hapus bukunya adalah koreksi data. Nah, sekarang kita buat tanggalnya berapa? Silahkan tanggal berapapun. Ya, ini misalnya saya pilih tanggal yang bulan Juni aja ya, tahun ajarannya berakhir Juni, tahunnya 2021. Oke, kita pilih tanggal akhirnya. Nah, setelah formulir bangunan terisi semuanya sampai hapus bukunya terisi ya, koreksi jenisnya adalah sekali lagi koreksi data dan tanggalnya adalah tanggal akhir tahun pelajaran. Kalau saya ya, ini kita klik simpan. Nah, di sini sudah tidak ada. Lihat di sini ya. Di sini sekarang tinggal bangunan SMKN 1 Mondokan. Berarti apa? Bangunan bayangan sudah hilang. Otomatis yang ada di dalam bangunan bayangan itu juga ikut terhapus. Untuk buktinya kita lihat apakah ruang otomotif 3 sudah hilang atau belum. Nah, ternyata sini masih ada ya, karena belum kita refresh. Nah, sekarang kita reload ya. Kita reload atau refresh. Nah, ternyata di sini ruang otomotif 3 sudah tidak ada atau sudah hilang. Nah, jadi gitu ya, panduan untuk menghapus ruang tadi ya. Sebenarnya gampang, cuma ada beberapa langkah yang harus kita ikuti ya. Yang jelas dibuat dulu bangunan bayangan atau bangunan fiktif atau bangunan rekayasa. Dengan begitu nanti ruang kelas jangan kita hapus, bisa dengan mudah terhapus dengan cara menghapus bangunan yang mana ada ruang kelas di dalam bangunan tersebut ya. Sama juga nanti ketika pengen menghapus ruang-ruang yang lain, seperti itu caranya. Ingat, jangan mengutak-atik data bangunan utama. Demikian ya panduan saya tentang cara menghapus ruang teori atau ruang kelas dalam Dapodik ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.